Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Follow. Aku sudah membuat beberapa video tentang pembunuhan. Dan follow itu suka banget tentang cerita-cerita misteri khususnya pembunuhan. Nah, di video kali ini aku juga membawakan satu kasus pembunuhan yang begitu terkenal di Swedia. Karena tiba-tiba muncullah seorang pembunuh yang begitu dicari dan dia mengakui segala perbuatannya. Tetapi di balik pernyataan pembunuh ini ternyata ada satu fakta yang begitu menarik. Jadi langsung kita mulai. Bolo-bolo sudah tahu belum kalau misalnya kita belanja di Tokopedia di akhir bulan Juni ini kita bakal jadi lebih semangat. Tahu nggak? Soalnya banyak banget diskonnya. Diskonnya itu hingga 99% dan juga ada cashback hingga Rp200.000. Contohnya kayak hari ini ada produk-produk home and living yang bikin rumah kita tambah nyaman. Yang mau cari tahu lebih lanjut lagi bisa langsung cek link yang kita taruh di bawah ini, data pin komen. Oke? Cerita ini mungkin bisa kita mulai dari bocah bernama Johan Asplan. Dia ini adalah bocah kelahiran tahun 1969 dan bisa dibilang meninggal ataupun menghilang di tahun 1980. Jadi waktu Johan ini berusia 11 tahun, mungkin Polo bisa search di Google ataupun dimanapun. Dia ini dikabarkan menghilang saat dia pergi ke sekolah. Jadi orang tuanya mengira dia pergi ke sekolah, ternyata dia itu tidak pernah muncul di sekolah. Dan waktu dicari saksi di sekitar rumah dan di tempat yang seharusnya dia lewati, tidak ada seorang pun yang melihat Johan. Jadi dia itu bisa dibilang seperti menghilang dalam waktu beberapa menit. Dan ini merupakan kejadian yang membuat orang-orang di Swedia itu cukup ketakutan dan cukup bingung kenapa bisa ada kejadian seperti itu. Awal dari cerita ini bermula pada tahun 1992. Jadi 12 tahun setelah kejadiannya Johan Asplan. Ada seorang laki-laki berusia 42 tahun, dia bernama Thomas Quick. Dia datang ke kantor polisi dan dia menyatakan bahwa dia adalah pelaku dari kejadian Johan Asplan. Tentu seperti yang Polo tahu, polisi itu nggak bisa cuman mendengarkan itu dan langsung menangkap. Di negara manapun, setauku sesuatu untuk ditangkap atau untuk diproses kita itu butuh bukti. Jadi nggak bisa misalnya seseorang datang ke kantor polisi terus bilang saya yang bunuh si B gitu. Buktinya mana? Nggak ada, tapi saya yang bunuh. Itu nggak bisa. Polisi harus bisa menemukan bukti bahwa orang itu membunuh atau orang itu harus menunjukkan bahwa dia itu benar-benar membunuh. Karena kalau cuma berdasarkan pernyataan itu bisa dibilang kurang valid. Nah, jadi setelah Thomas Quick membuat pernyataan bahwa dia adalah pelaku dari kejadian itu, pertama-tama polisi Swedia jujur begitu kaget karena ini merupakan hal yang tidak normal. Mana ada pelaku yang tiba-tiba muncul dan menyerahkan dirinya dan bilang bahwa dia adalah pelakunya. Tetapi polisi mendengar pernyataan dari Thomas Quick langsung membentuk tim investigasi dan melakukan investigasi secepat mungkin. Dan sebenarnya setelah dilakukan investigasi ada dua hal yang bisa dibilang bukti yang ditemukan oleh polisi Swedia dan ini yang digunakan sebagai bukti valid untuk menghukum Thomas Quick. Bukti yang ditemukan adalah pertama ditemukan potongan ataupun serpian tulang dari seorang korban di sebuah tempat dan juga ditemukan senjata-senjata yang katanya digunakan oleh Thomas Quick untuk membunuh korban. Dengan bukti-bukti itu, polisi bisa membawa Thomas Quick ke sidang. Dan saat di sidang, Thomas Quick ini membuat pernyataan baru lagi yang bisa dibilang mengejutkan semua orang di sidang itu. Karena Thomas Quick bilang bahwa pembunuhan yang dia lakukan itu nggak cuman satu, bukan cuman kasus Johan Asplan, tapi dia bilang bahwa ada total 30 kasus pembunuhan yang telah dia lakukan. Dan dia sendiri yang mengakui kejadian-kejadian itu. Thomas Quick mengakui sendiri bahwa dia melakukan pembunuhan di tahun 1976, 1985, 1988. Dia menyebutkan dengan begitu detail, oh tahun 1976 perempuan di daerah mana, aku bunuh dengan cara gimana, 1985 di daerah mana, melakukan aksi yang seperti apa.
tahun 88, korbannya siapa, berusia berapa, di lokasi yang gimana. Dia bisa menyebutkan segala informasi yang bisa dibilang cuma diketahui oleh polisi sebenarnya. Mendengar info itu, polisi dan juga jaksa ataupun di tempat sidang itu semua begitu kaget, dan akhirnya kasus pembunuhan yang awalnya diduga cuma 1, ini meningkat menjadi 30. Dan setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ternyata di antara 30 itu yang bisa dinyatakan benar-benar terjadi adalah 8 kasus. Dan dikarenakan perbuatannya ini, Thomas Quick akhirnya mendapatkan hukuman di penjara selama 20 tahun. Dan ini bukan penjara biasa, melainkan di penjara seperti rumah sakit jiwa. Dengan munculnya Thomas Quick, orang-orang di Swedia itu begitu kaget dan begitu rame bilang, bagaimana bisa ada orang yang kayak iblis seperti ini? Kok tega-teganya dia membunuh orang segitu banyaknya dan tiba-tiba muncul di depan publik dan mengakui segala perbuatan kejinya. Dan akhirnya Thomas Quick masuk ke penjara. Karena saking kejinya, ada juga film-film yang dibuat berdasarkan cerita ini. Contohnya adalah The Silence of the Lambs. Nah, mungkin sampai sini kita mikir, wih, kejam banget ya orang yang namanya Thomas Quick. Orang itu kok bisa sih kayak gitu? Tetapi ada satu hal yang membuat semua orang lebih kaget lagi di tahun 2015. Saat dirilisnya sebuah dokumenter berjudul The Confessions of Thomas Quick. The Confessions of Thomas Quick. Artinya apa? Pengakuan dari seorang Thomas Quick. Film dokumenter ini cukup mengagetkan dan membuat banyak orang di Swedia kebingungan dan tidak bisa percaya apa yang diceritakan melalui dokumenter ini. Karena di dokumenter itu ditunjukkan bahwa sebenarnya Thomas Quick ini bukanlah pembunuh dari kejadian itu. Dan bahkan nama aslinya itu bukan Thomas Quick. Nama aslinya adalah Sture Bergwall, bukan Thomas Quick. Nah, mungkin polo-polo udah mulai bingung sih. Berarti yang dimaksud beda itu apa? Apa cuma namanya? Enggak. Ternyata semua yang dia nyatakan adalah kebohongan. Dia itu nggak pernah membunuh. Dia itu juga bukan seorang pelaku kejahatan pembunuhan. Dia itu adalah orang biasa yang sebenarnya sempat kecanduan di obat-obat terlarang aja. Nggak pernah melakukan pembunuhan. Nah, tapi kenapa seorang yang bernama Sture Bergwall ini memutuskan untuk mengubah identitasnya menjadi Thomas Quick dan membuat pernyataan yang mengagetkan semua orang di Swedia? Kenapa? Ternyata yang terjadi adalah seseorang yang kecanduan di obat-obat terlarang ini, suatu hari dia itu menyadari kayak, wah, hidupku ini udah benar-benar nggak berarti. Tiap hari aku cuman obat. Kalaupun aku hari ini hilang ataupun mati, kayaknya nggak bakal ada orang yang peduli gitu. Dan dia merasa kayak, aku pingin dikenal sama orang-orang. Aku pingin mendapatkan perhatian dari orang-orang. Dan dia itu mulai melihat, gimana sih caranya aku bisa mendapatkan perhatian. Dan saat dia mikir, terpintas sebuah ide, yaitu kalau misalnya aku bilang aku adalah seorang pembunuh, kasus-kasus misteri yang belum terpecahkan ini, semua orang bakal tahu tentang aku, semua orang bakal menaruh perhatian kepada aku. Habis itu, dia mulai membaca setiap artikel di koran, di TV, pernyataan keluarga, ataupun info-info berhubungan dengan setiap kasus pembunuhan, dan dia mulai hafalkan. Jadi, sebenarnya info yang dia tahu itu bukan info internal di polisi, melainkan info-info yang sudah tersebarkan di sini dikit, di sana dikit, itu dia kumpulkan, dia hafalkan seolah-olah dia itu benar-benar pembunuhnya. Padahal dia itu nggak pernah ke TKP, dia itu benar-benar menghafalkan 30 kasus yang dia tahu. Dan untuk mendapatkan perhatian yang total, dia melakukan pernyataan palsu kepada kepolisian. Nah, sekarang polo-polo pasti mulai mikir, loh Mas Hansol, tadi kan Mas Hansol bilang kalau ada 2 bukti, yaitu serpihan tulang dan juga senjata yang ditemukan di rumah. Serpihan tulang yang katanya ditemukan di TKP ternyata adalah serpihan kayu yang
terbakar, bukan tulang. Dan senjata-senjata yang ditemukan di rumahnya Thomas Quick adalah senjata-senjata yang memang disiapkan oleh Thomas Quick biar dia itu terlihat seperti pembunuh sebenarnya, dan tidak ditemukan DNA dari korban kejadian itu sedikit pun di senjata yang ditemukan di rumahnya Thomas Quick. Nah, jadi bukti-bukti yang ditemukan itu sebenarnya tidak bisa dibilang cukup valid untuk menghukum seseorang yang namanya Thomas Quick ini. Stuart Bagwell. Tetapi entah kenapa kepolisian dan juga sidang mengakui bahwa itu adalah barang bukti yang valid dan memberikan hukuman kepada Thomas Quick ataupun Stuart Bagwell. Dengan munculnya kejadian ini, orang-orang yang awalnya membenci Thomas Quick menjadi bingung. Loh, kok bisa sih kepolisian dan juga badan-badan penegak hukum ini percaya dan terkecoh oleh satu orang yang bisa dibilang orang biasa. Dan akhirnya mulai dilakukan investigasi ulang, dan setelah itu dinyatakan Stuart Bagwell ini tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Jadi yang tadinya itu diakui bersalah akan 8 kasus menjadi tidak bersalah dari semua kasus ini. Nah, polo-polo, sebenarnya melalui kasus ini ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kalau seseorang caper dengan cara yang salah, akibatnya itu bisa menjadi seperti ini. Dan yang kedua, kalau penegak hukum ataupun badan-badan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan itu sedikit bukan malas, kurang rajin bekerja, bisa jadi banyak orang terkecoh hanya oleh satu orang yang rajin ataupun cukup berusaha untuk mengecohi semua orang di dalam badan itu ataupun organisasi itu, bukan badan-badan itu ya. Nah, polo-polo, jadi video kali ini kayak gitu. Aku berharap kedepannya saat polisi dan pihak-pihak penegak hukum melakukan investigasi, benar-benar melakukan investigasi sedalam mungkin biar tidak ada seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah di mata hukum. Dan mungkin kalau di antara teman polo-polo ada yang suka mencari perhatian dengan cara-cara yang sedikit aneh, kita kasih perhatian yang positif aja deh, biar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik seperti ini. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.